Di tengah panasnya gurun Timur Tengah yang tak pernah benar-benar tenang, dunia hari ini berdiri di sebuah titik rapuh yang bisa berubah menjadi krisis besar kapan saja. Konflik antara Iran, Israel, dan United States tidak lagi sekadar perang bayangan atau ketegangan diplomatik biasa yang tersembunyi. Ini telah berubah menjadi konfrontasi nyata yang dalam waktu singkat mampu mengguncang stabilitas kawasan dan menarik perhatian seluruh dunia. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, banyak pihak mulai percaya bahwa konflik ini bisa berkembang menjadi perang besar yang sulit dikendalikan. Semua bermula dari serangan besar yang terkoordinasi dengan cepat dan presisi tinggi. Ketika Amerika Serikat dan Israel mencoba melemahkan kekuatan militer Iran dalam waktu singkat. Targetnya jelas dan strategis, mulai dari fasilitas militer, sistem pertahanan udara, hingga titik-titik penting yang menopang kekuatan Iran. Namun, hasilnya tidak seperti yang diharapkan banyak pihak. Iran tidak runtuh, tidak kehilangan kendali, dan justru menunjukkan daya tahan yang mengejutkan. Lebih dari sekadar bertahan, Iran membalas dengan gelombang serangan rudal dan drone yang terarah dan terukur. Sebuah pesan kuat pun muncul, bahwa Iran bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu memberi tekanan balik. Di tengah tekanan militer yang besar dan berlapis, Iran memainkan salah satu kartu strategis paling penting dalam geopolitik global. Sebuah jalur sempit namun krusial, yang dikenal sebagai Strait of Hormuz. Jalur ini bukan sekadar perairan biasa, melainkan nadi utama perdagangan energi dunia yang menopang ekonomi global. Ketika Iran mulai menunjukkan pengaruhnya di wilayah ini, dampaknya langsung terasa hingga ke pasar internasional. Harga minyak melonjak, ketidakpastian meningkat, dan negara-negara besar mulai menyadari betapa besar pengaruh Iran di titik tersebut. Disinilah Iran menunjukkan kekuatan yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga strategis dan sistemik terhadap dunia. Setelah eskalasi yang terus meningkat dan tekanan global yang semakin kuat, akhirnya muncul sebuah keputusan yang terlihat seperti langkah menuju ketenangan. Gencatan senjata sementara pun disepakati. Amerika Serikat memilih untuk menahan serangan lanjutan, sementara Iran membuka kembali jalur energi yang sangat penting bagi dunia. Sekilas, situasi terlihat meredah, dan dunia seolah mendapat kesempatan untuk bernafas. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Ini bukanlah akhir dari konflik, melainkan hanya jeda singkat yang penuh ketidakpastian. Sebuah jeda yang bisa runtuh kapan saja jika salah satu pihak kembali mengambil langkah agresif. Di saat perhatian dunia tertuju pada Iran, ada satu wilayah yang justru terus merasakan dampak nyata dari konflik ini. Di perbatasan utara Israel, di Lebanon. Konflik dengan Hezbollah tidak pernah benar-benar berhenti dan justru terus berlangsung tanpa jeda. Yang lebih penting lagi, wilayah ini tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata. Artinya, saat dunia berbicara tentang deeskalasi, perang di Lebanon tetap berjalan. Dan bagi warga di sana, ini bukan soal geopolitik, melainkan soal bertahan hidup setiap hari. Di Lebanon Selatan, realitas perang terlihat sangat nyata dan menyakitkan. Desa-desa yang dulu hidup kini berubah menjadi puing-puing yang sunyi. Rumah hancur, jalan kosong, dan kehidupan sehari-hari terhenti tanpa kepastian. Keluarga-keluarga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, membawa apa yang tersisa, tanpa tahu kemana harus pergi. Anak-anak tumbuh dalam ketakutan yang terus-menerus, tanpa rasa aman yang seharusnya mereka miliki. Rumah sakit berjuang dengan keterbatasan. Air bersih dan listrik menjadi barang langka. Dan di tengah semua itu, harapan menjadi sesuatu yang semakin sulit dipertahankan.
sisi lain, di wilayah utara Israel, kehidupan warga juga berubah drastis. Sirine menjadi bagian dari keseharian dan bunker menjadi tempat perlindungan yang tak terpisahkan. Setiap suara di langit membawa ketidakpastian. Setiap malam penuh dengan kewaspadaan. Ini bukan lagi tentang strategi militer atau kekuatan negara, melainkan tentang manusia biasa yang harus hidup dalam tekanan dan ketakutan setiap hari. Jika konflik ini terus meningkat dan berubah menjadi perang total, maka skenario yang terjadi akan jauh lebih menghancurkan. Ribuan roket dapat diluncurkan dalam waktu singkat, membebani sistem pertahanan yang ada. Serangan udara besar akan menghantam berbagai wilayah, menghancurkan infrastruktur penting dan kawasan sipil. Dan jika invasi darat terjadi, pertempuran akan masuk langsung ke kota-kota dan jalanan. Lebih berbahaya lagi, konflik ini dapat menarik Iran dan United States kembali ke dalam pertempuran langsung. Yang berarti, konflik lokal dapat berubah menjadi perang regional besar. Di tengah semua ketegangan ini, dunia memberikan respon yang beragam dan penuh kepentingan. Sebagian mendukung, sebagian mengkritik, dan sebagian lainnya mencoba tetap netral. Rusia dan China melihat peluang strategis, sementara United Nations terus menyerukan perdamaian. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada pihak yang benar-benar menginginkan perang besar terjadi. Karena semua tahu dampaknya akan jauh melampaui batas kawasan. Dan di balik semua strategi dan kepentingan itu, rakyat biasa tetap menjadi pihak yang paling menderita. Mereka kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan kehilangan masa depan. Pada akhirnya, konflik ini bukan tentang siapa yang menang, melainkan tentang siapa yang mampu bertahan di tengah dunia yang terus berada di ambang ketegangan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.